Aviani bersama dengan Media Research Center, sore hari ini atau petang hari ini kita akan membatasi terkait dengan nama sejumlah tersangka dan juga saksi sesuai dengan fakta dakwaan dan juga pengadilan tindak pidana korupsi. Dan kita akan segera memulai, saya akan menunjukkan bahwa total dari dana atau aliran suap PT Windu Tunggal Utama untuk sejumlah proyek infrastruktur di timur Indonesia atau di wilayah Maluku dan Maluku Utara ini disebut mencapai 69 miliar rupiah. Meski dalam dakwaan disebut juga 21,28 miliar rupiah, namun yang jelas seluruh dana suap ini diduga mengalir tidak hanya kepada legislatif, namun juga eksekutif. Dalam hal ini adalah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lalu siapa saja nama-nama tersebut kita akan bahas satu persatu. Dari Damayanti Wisnu Putranti yang telah ditetapkan sebagai tersangka hasil dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota Komisi 5 DPR yang kini telah dipecat dari keanggotanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memiliki satu proyek dari dana aspirasi senilai 41 miliar rupiah dan diduga menerima dana suap mencapai 1,1 miliar rupiah, diakui oleh Wisnu Putranti atau Damayanti Wisnu Putranti, dan 240 ribu dolar Singapura telah dikembalikan kepada negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama berikutnya Budi Suprianto, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Golkar, satu proyek dari dana aspirasi yang diusulkannya di Maluku Tenggara senilai 50 miliar rupiah, diduga menerima dana suap 5 miliar rupiah. Di Februari 2016, Budi Suprianto sempat mengembalikan 305 ribu dolar Singapura kepada KPK, namun ditolak oleh KPK. Justru dana ini disita sebagai barang bukti. Selanjutnya, baru saja ditetapkan sebagai tersangka Andi Taufantiro dari fraksi Partai Amanat Nasional. Anggota Komisi 5 DPR ini bahkan memiliki 4 proyek dana aspirasi, totalnya mencapai 140 miliar rupiah dan juga menerima dana suap 8 miliar rupiah, meski angka ini masih terus didalami oleh pihak KPK. Dan yang berikutnya masih dari anggota Komisi 5 DPR, ini belum ditetapkan sebagai tersangka meski memiliki 6 proyek dana aspirasi yang totalnya mencapai 310 miliar rupiah dan diduga menerima dana suap paling besar yaitu 8, miliar rupiah. Terakhir, ini adalah salah satu nama dari eksekutif pejabat di Kementerian PUPR yang menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 9, yaitu di wilayah Maluku dan Maluku Utara, membawahi 100 paket proyek infrastruktur senilai 2 triliun rupiah di tahun 2016 ini dan telah disetujui dalam APBN, diduga menerima dana suap sebesar 15,6 miliar rupiah meski informasi tersebut dibantah oleh Amran. Ya baik, bisa kita lanjutkan Prime Time News. Saya langsung ke Pak Masaro. Pak Masaro, bagaimana jalannya sidang hari ini? Hari Rabu juga harusnya diharapkan ada saksi yang dihadirkan, saksi penting yang dihadirkan. Ya, terima kasih. Langsung ya? Ya silakan. Ya, jadi saksi yang dihadirkan hari ini adalah Jailani. Ya, Jailani itu staf ahli di DPR ya, Komisi 5 DPR. Nah, aturannya saksi ini minta dihadirkan pada sidang hari Senin yang lalu karena ingin dikonfrontir dengan yang bersangkutan si Musa Zainuddin. Karena menurut saksi ini waktu pertama kali diperiksa dia menyerahkan duit kepada Musa Zainuddin melalui stafnya dia yang baru tadi dalam sidang yang tadi diketahui bernama Mustaqim. Mustaqim. Nah, sidang kemarin yang hari Senin diperlihatkanlah wajah si Mustaqim, ya kan? Tapi waktu itu belum ada namanya, baru diperlihatkan namanya. Nih, coba saudara saksi. Dan itu cocok, itu orang yang menerima yang dari tadi itu Jailani untuk diberikan diteruskan ke Musa Zainuddin. Persis sekali. Berapa jumlah uangnya? 7 miliar, 7 M. Jadi waktu itu diperlihatkan. Kamu punya staf berapa orang? Pertanyaan jaksa ke saksi Musa Zainuddin. Saya punya staf itu banyak. Banyaknya berapa? Ada 5 orang. Oke, coba sebut satu persatu. Sebutlah A, B, C, D. Yang nama Mustaqim ini dia lupa. Dia tidak sebut. Dia tidak sebut. Satu lagi, Pak. Justru yang lupa itu yang nerima duit itu. Saksi Musa Zainuddin ini sering sekali mengatakan lupa, tidak ingat. Adakah Anda lihat yang terlewat dari jalannya pemeriksaan atau jalannya sidang? Jadi ini kayak ini kan 4 orang nih, Damayanti, kemudian Andi Taufantiro, Budi Suprianto, dan sekarang Musa Zainuddin. Jadi ada tren di sini ya. Tren itu tren lupa.
Itu udah dari lama Pak, udah nggak tahu. Semua yang masuk ke KPK tipikor semua lupa. Semua lupa. Tetapi ada perbedaan dari Komisi 5 ini. Yang ditangkap, yang namanya DWP ya, itu ingat dia. Iya dia ingat. Saya kasih ke ini, saya terima tanggal sekian. Ingat dia. Dan dia menyatakan bahwasanya yang namanya program aspirasi dari Komisi 5 DPR RI itu ada. Dan saya tinggal melanjutkan saja. Dari sebelumnya sudah ada. Tetapi yang belum jadi tersangka, semuanya mengatakan nggak ada. Oke, mungkin bapak-bapak juga pemirsa penasaran seperti apa pernyataan yang disampaikan oleh Jailani pada sidang hari ini. Kita simak bersama-sama. Ya. Katanya duit ini mau diserahkan kepada Musa Jainuddin. Terus kenapa lantas saksi menyerahkan bukan kepada langsung kepada yang bersangkutan? Padahal ini kan aturannya mungkin ada silakan nanti dijawab ya, ada perintah atau apa gitu dari si Musa Jainuddin. Itu atas permintaan langsung dari Pak Musa Jainuddin ya, karena siang hari sekitar jam 1 sampai jam 2 saya datang ke rumah beliau, lalu bertemu, lalu dia mengatakan bahwa nanti malam aja diserahkan ke orang saya, ini catat nomor handphonenya. Ya waktu itu saya cuma menulis orangnya Musa gitu, nomor HP itu saya nggak namanya nggak saya tahu, nggak saya tanyain. Malamnya baru saya ketemu sekitar jam 9 penyerahan. Ya baik Pak Masaro, singkat saja dari Anda sebelum saya lempar ke narsum yang lain. Ini saya juga mengikuti jalannya sidang Abdul Khair pada hari Senin. Musa Jainuddin mengatakan tidak mengenal Jailani, sudah ditanyakan oleh pihak hakim dan juga JPU mengatakan tidak mengenal. Anda dengar tadi statement bersama-sama dari Jailani, bagaimana tanggapan Anda berikutnya? Ini ada dua pihak yang belum dikonfrontir, punya statement yang berbeda. Ya, jadi dari tadi kata saksi, memang sedikit ada perubahan atau tambahan ya dari keterangan saksi waktu jadi saksi pertama. Nah, dari tadi dia menyatakan saya kenal dengan yang namanya Musa Jainuddin. Iya. Nah, dan sayalah yang menguruskan proyeknya dia. Waktu itu kan dia banyak proyek, banyak paket. Nah, dia menguruskan kepada salah satu yang namanya Carlos ya, pokoknya salah satu pengusaha lah. Nah, terus kata si Abdul dan teman-temannya yang lain, jangan ke sana semua. Bagi-bagi dong seperti itu. Akhirnya digantilah duitnya si pengusaha yang saat itu, masuklah si Abdul dan kawan-kawannya seperti itu. Tadi kita berhenti sampai ini kan semua terjadi, pemburu rente ini kan terjadi di berbagai lapisan, legislatif, eksekutif. Nah, ya. Pak Masaro, Anda sempat menyalahkan sistem, tapi bagaimana? Saya tanya dulu, nyanyian dari tersangka yang lain, ada Damayanti di situ, ada Tofantiro, ada Budi, Damayanti lah sebagai awal dari kasus ini. Itu benar semua yang dia sebutkan. Anda katakan dia ingat semua, itu benar semua. Di cross check dengan Abdul Khair juga mix. Ya, match. Jadi begini, kenapa saya sebut sistem? Karena bukan cuma di kementerian ini saja, bukan cuma di legislatif saja, bukan di eksekutif saja, yudikatif, semua itu sudah merata ya. Baru-baru kita lihat OTT maupun yang bukan OTT, semuanya kena dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini kan sistemnya. Oleh sebab itu saya pingin, bukan sebagai pengacaranya Abdul, saya pingin membantu pemerintah ini melalui instansi terkait, dalam hal ini KPK. Oleh sebab itu saya minta sama Abdul, buka semuanya. Kamu harus buka seluas-luasnya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, sampaikan seperti itu. Walaupun dari awal sudah ada pesan sponsor, jangan nanti kalau kamu buka kamu nggak bakalan begini. Siapa yang pesan sponsornya ini siapa? Saya nggak usah sebut. Nah, tapi ada. Disebut aja. Makanya begini, saya jadi ada minimal Anda sebut nama, tapi ada orang yang kemudian didengar menjadi salah satu dari 4 itu mungkin? Pokoknya di orang-orang dari sana lah. Ya. Dari sana nih, dari kementerian atau dari DPR? Dari kementerian dari DPR juga ada ancaman, ancaman untuk tidak membongkar. Namanya siapa? Apa? Kan namanya sudah sering ditayangkan. Oke, namanya sudah sering. Berarti yang sudah berada di rombongan kementerian di bawah Menko Kemaritiman serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rabu pagi meninjau pembangunan Pulau Reklamasi C dan D di kawasan Teluk Jakarta. Pemerintah menegaskan agar pengembang mengikuti semua peraturan, termasuk soal izin AMDAL yang dinilai bermasalah.
Rombongan kementerian serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau pembangunan Gulf Island atau Pulau Reklamasi C dan D buatan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group. Kunjungan ini menemukan fakta bahwa sejumlah bangunan hampir rampung, salah satunya jembatan, bangunan ruko hingga pembangkit listrik. Selain itu, rombongan juga menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang. PT KNI dinilai menyalahi izin dan analisa mengenai dampak lingkungan karena tidak memberikan sekat dengan jarak 300 meter antara daratan Pulau C dan D sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harusnya ini dua pulau yang terpisah 300 meter, kedalaman 8 meter untuk menjamin agar supaya arus laut tidak berubah dan lingkungannya juga tetap tertata. Saya lihat di sini tiba-tiba udah gabung, mungkin dapat tambahan tanah. Tapi kami minta pengembang berbesar hati untuk memperbaiki ini, tetap dibikin jarak antar pulau. Bahwa semua kegiatan di pulau ini harus dihentikan sampai dengan bisa diselesaikan beberapa hal. Beberapa hal itu tadi antara lain yang dia harus buat kanalnya. Menanggapi temuan pelanggaran ini, pengembang mengaku siap untuk merevisi peta pembangunan mereka. Saya mah orangnya gampang-gampangan aja, tegas. Mau ngikut apa enggak? Kalau nggak mau ikut kan jadi jelas kita sikapnya. Nah, terima kasih Pak Menteri. Pasti ikut. Jadi pengembang menghormati dan mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium reklamasi Pantura. Kira karena pengembang udah bersedia ikutin aturan bahwa setelah ini ditata akan tetap dibangun kanal 100 meter dan dalam 8 meter. Kita pegang omongan pengembangan ini, Bu, pengembang ya. Kalau nggak ribet lagi nanti urus izin apalah segala macam. Temuan ini menambah panjang daftar pelanggaran dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebelumnya, Kemenko Maritim dan pemerintah Provinsi DKI sudah menemukan adanya pembangunan sebelum ada regulasi pembagian zonasi yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah. Sejumlah pihak juga mengecam perusahaan pengembang reklamasi yang telah membangun sejumlah bangunan yang dituding tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Pengembang nantinya akan segera mengeruk di sepanjang garis pulau ini untuk nantinya akan dijadikan kanal sehingga para nelayan pun akan bisa melintasi pulau ini tanpa harus memutar. Dan nantinya rencananya pembangunan kanal ini akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 bulan dan akan dimulai secepatnya setelah Kementerian LHK selesai mengeluarkan izin AMDAL terkait dengan pembangunan Pulau C dan D ini. Dari Jakarta, Taris Irziman, Yadin Syahrizal, Metro TV.